Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa lagi meski masih lewat video ya. Alhamdulillah anak-anak, sebelum belajar marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga belajar kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar fikih ya. Kali ini yaitu Ibu akan membahas tentang adab-adab buang air besar atau air kecil ya. Anak-anak tahu nggak apa itu air besar, air kecil? Kalau air kecil itu adalah pipis ya. Kalau air besar yaitu kita BAB ya. BAB itu namanya bahasa sopannya buang air besar ya. Anak-anak, dalam Islam semuanya serba diatur ya, sampai hal terkecil pun Allah mengaturnya, tentunya untuk kebaikan kita semua. Anak-anak, ada beberapa hal yang boleh dan tidak dilakukan oleh kita selagi kita buang air besar atau air kecil ya. Misalkan kita akan buang air besar atau air kecil. Pertama, yang ke-1 ya, kita tidak boleh buang air besar atau buang air kecil itu di tempat yang terbuka ya, di tempat yang terbuka yang bebas, tapi harus di tempat yang tertutup. Seperti apa? Toilet ya, kamar mandi ya, WC. Terus yang kedua, kita buang air besar atau air kecil itu masuk ke toilet. Sebelum kita masuk ke toilet itu kita harus baca doa dulu ya. Jadi masuk ke kamar mandi pun, ke WC pun ada doanya dalam Islam itu ya. Nah, setelah kita berdoa baru kita masuk ke kamar mandi atau WC ya. Nah, cara masuk ke WC-nya pun ada aturannya lagi ya. Selain berdoa, kita harus mendahulukan kaki yang kiri ya. Jadi kalau mau masuk ke WC, kita harus mendahulukan kaki yang kiri. Nah, setelah di dalam WC, yang ketiga, setelah di dalam WC, kita tidak boleh apa? Kita tidak boleh berbicara ya. Tidak boleh apalagi sambil bernyanyi-nyanyi, bersiul-siul ya. Itu tidak boleh ya. Terus yang keempat, kita tidak boleh di dalam WC itu kita membacakan ayat Al-Quran ya, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak boleh kalau di kamar mandi atau apalagi di WC, tidak boleh membaca ayat Al-Quran ya. Nah, setelah di dalam WC kita sambil buang air besar atau air kecil itu tidak boleh berdiri, tidak boleh makan, tidak boleh minum ya. Yang kelima, nah setelah kita buang air besar atau air kecil, kita wajib bersuci ya. Kita wajib bersuci, yaitu istinjak atau cebok. Istinjak itu cebok ya. Nah, dalam cebok pun ada aturannya lagi ya. Apa itu? Kita tidak boleh cebok pakai tangan kanan ya. Kalau tangan kanan ini untuk apa? Untuk menulis, untuk salaman ya. Nah, terus cebok itu kita harus pakai tangan kiri. Nah, mana tangan kirinya? Nih ya, pakai tangan kiri kalau cebok. Terus yang keenam, kita tidak boleh buang air besar atau air kecil di lubang ya. Misalkan di tanah itu kan ada lubang binatang ya, rumah-rumah binatang ya. Apa itu lubang semut, apa lubang itu apa suka kepopong itu ya. Itu tidak boleh karena itu akan menyakiti binatang tersebut. Dan yang ketujuh, kita tidak boleh buang air besar atau air kecil di
jalan ya. Yang kedelapan, kita tidak boleh buang air besar atau buang air kecil di bawah pohon ya, tempat berteduh orang ya, karena itu akan mengganggu pencemaran lingkungan ya. Terus yang kesembilan, kita setelah kita bersih, cebok atau istinjak ya, kita mau keluar dari WC nih, mau keluar dari WC juga kita ada aturannya ya, yaitu mendahulukan kaki yang kanan. Kalau tadi mau masuknya kita kaki yang kiri didahulukan, kalau mau keluar dari WC kita mendahulukan kaki yang kanan. Nah, setelah di luar WC, nah kita baca doa lagi ya, tidak lupa. Jadi masuknya baca doa, keluarnya pun baca doa. Kita jangan lupa baca doa keluar WC ya. Dan yang selanjutnya, yang ke-10, kita tidak boleh buang air besar atau air kecil itu. Kalau di tempat bebas itu kita menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat ya, tidak boleh ya. Yang selanjutnya nanti kita bahas di waktu yang akan datang ya. Sekarang Ibu cukupkan sampai di sini dulu tentang adab-adab buang air besar atau air kecil ya. Semoga kalian paham, semoga kalian ingat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kali ini sampai di sini dulu Ibu cukupkan ya. Sebelum kita berpisah, marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak Ibu, semoga sehat selalu, tetap semangat belajar.